warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas pertemuan ke-9, yaitu penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU adalah konsep dasar dan definisi penjadwalan CPU. Yang kedua, kriteria penjadwalan. Yang ketiga, algoritma penjadwalan. Konsep dasar penjadwalan yang pertama, sistem operasi modern umumnya merupakan sistem multitasking. Yang kedua, tujuan utamanya adalah agar beberapa proses dapat berjalan secara bersamaan dan hal ini berguna untuk memaksimalkan kinerja CPU. Yang ketiga, pemanfaatan CPU maksimum diperoleh dengan multiprogramming. Yang keempat, CPU I/O burst dan cycle pelaksanaan proses terdiri dari siklus tunggu I/O dan eksekusi CPU. Proses dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu I/O bound process dan CPU bound process. Namun yang terbaik adalah kombinasi antara CPU bound dan I/O bound yang seimbang. Definisi penjadwalan proses adalah kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme sistem operasi yang mengatur urutan dan jangka waktu eksekusi proses-proses yang aktif. Tugas dari penjadwalan proses adalah memilih proses, menentukan kapan serta berapa lama proses tersebut boleh menggunakan prosesor. Kriteria penjadwalan proses ada 5, yaitu keadilan, efisiensi, faktor tanggapan atau waktu tanggapan, waiting time, dan turnaround time. Faktor yang pertama adalah keadilan, yaitu memastikan bahwa setiap proses mendapat giliran yang adil, tetapi tidak selalu berarti jatah waktu yang sama. Yang kedua, perlu dipastikan tidak terjadi proses yang tidak terlayani dalam waktu yang lama. Kriteria efisiensi artinya penggunaan waktu CPU atau CPU time seoptimal mungkin, sehingga prosesor tidak terpakai terus-menerus selama dalam antrian ready. Kriteria ketiga yaitu waktu tanggap atau respon time, yang adalah mempercepat secepat dan sependek mungkin waktu tanggap dan pemakai secara interaktif. Yang kedua, respon time adalah waktu antara pengguna memberikan input dengan sistem operasi memberikan output atau umpan balik kepada pengguna. Yang keempat, waktu tunggu atau waiting time adalah waktu yang harus seminim mungkin, yang merupakan durasi waktu yang dihabiskan suatu proses dalam antrian ready selama siklus hidupnya. Yang kelima adalah turnaround time, adalah waktu yang harus diberikan seminim mungkin, yang merupakan durasi waktu dari proses atau job masuk ke dalam sistem sampai selesai. Turnaround time adalah waktu eksekusi dan ditambah waktu menunggu. Yang keenam adalah throughput. Throughput adalah rata-rata proses atau jumlah kerja yang dapat diselesaikan per satuan waktu. Nilai throughput harus tinggi karena lebih tinggi angka throughput, maka lebih banyak kerja yang dapat diselesaikan. Strategi dasar ada 2, yaitu non-preemptive atau run to completion. Yang kedua adalah preemptive. Strategi yang pertama adalah non-preemptive atau run to completion, artinya algoritma penjadwalan yang proses-prosesnya jika sedang running maka tidak dapat dihentikan sementara dan proses tersebut harus running sampai selesai. Strategi ini dianggap berbahaya saat ini karena jika terjadi crash maka sistem operasi tidak berfungsi. Yang ketiga, strategi non-preemptive itu umumnya digunakan pada sistem sekuensial. Strategi kedua adalah preemptive, algoritma penjadwalan yang memungkinkan beberapa proses yang sedang running bisa dihentikan sementara oleh proses yang lain. Ini adalah algoritma cocok untuk sistem operasi multitasking, real-time, dan time sharing. Berikut adalah beberapa algoritma penjadwalan. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas 2 yang pertama, yaitu first come first serve atau disingkat FCFS. Yang kedua adalah shortest job first atau disingkat dengan SJF. First come first serve atau FCFS adalah algoritma penjadwalan yang melakukan penjadwalan berdasarkan urutan waktu kedatangan.
FCFS adalah algoritma penjadwalan yang menggunakan strategi non-preemptif, artinya setiap proses nanti akan dilaksanakan terjalankan sampai selesai tanpa terpotong oleh proses yang lain. Proses dijalankan tanpa mempertimbangkan prioritas. Yang keempat, konsep dasar seperti ini juga disebut dengan istilah first in, first out atau FIFO. Kemudian, first come, first serve adalah algoritma penjadwalan yang mengandung konvoy efek. Berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengerjakan algoritma first come first serve atau FCFS. Yang pertama, proses-proses yang siap dieksekusi atau ready queue adalah proses-proses yang akan dijalankan. Yang kedua, ada Gantt chart. Gantt chart adalah bagan yang menunjukkan urutan proses yang dieksekusi berdasarkan algoritma FCFS. Yang ketiga, waktu mulai adalah waktu proses mulai dikerjakan. Yang keempat, waktu selesai, waktu proses selesai dijalankan. Yang kelima, waktu tunggu adalah waktu proses menunggu sampai dijalankan. Yang kelima, rata-rata waktu tunggu atau average waiting time adalah jumlah seluruh waktu tunggu proses dibagi jumlah proses. Kita perhatikan contoh soalnya. Ada 3 proses dalam ready queue, P1, P2, P3. P1 besarnya 24 mikrosecond, P2 3 mikrosecond, P3 3 mikrosecond. Anda diminta untuk menggambarkan Gantt chart-nya dengan algoritma FCFS. Yang kedua, membuat tabel waktu tunggu. Yang ketiga, menghitung rata-rata waktu tunggu atau average waiting time. Pembahasannya, ini adalah gambar Gantt chart-nya. P1 akan dikerjakan dari 0 sampai 24, lalu P2 akan dikerjakan sampai 27, dari 24 sampai 27, 3 mikrosecond. P3 akan dikerjakan sampai 30 mikrosecond, dari 27 sampai 30 mikrosecond. Lalu setelah itu, Anda akan diminta untuk membuat tabel waktu tunggu. Perhatikan, P1, 0 adalah waktu tunggunya, dan 24 adalah waktu selesai. Maka yang dicantumkan adalah waktu tunggunya. Maka P1 0 waktu tunggunya, P2 waktu tunggunya 24, waktu selesai 27, yang diambil adalah waktu tunggu 24. Lalu P3 waktu tunggunya 27, waktu selesai 30. Maka yang dimasukkan adalah waktu tunggunya 27. Kemudian setelah mendapatkan semua waktu tunggu proses, dihitung rata-ratanya, yaitu jumlah seluruh waktu tunggu dibagi jumlah proses. Maka jumlahkan 0 ditambah 24 ditambah 27 dibagi 3 dapatnya 17 mikrosecond. Lalu kita bahas konvoy efek pada first come first serve. Algoritma penjadwalan proses dengan FCFS dianggap algoritma yang tidak efisien karena mengandung konvoy efek. Konvoy efek di FCFS adalah istilah yang menggambarkan jika proses pertama adalah proses yang paling besar burst time-nya, maka Gantt chart akan menghasilkan rata-rata waktu tunggu yang paling besar. Kita perhatikan beberapa contoh berikut ini. Contoh ini adalah 3 soal yang prosesnya sama namun urutannya berbeda. Kita gunakan contoh yang sama dengan contoh awal tadi. Soal anggaplah ini adalah soal nomor 1, P1-nya 24, P2-nya 3, P3-nya 3. Perhatikan yang saya beri tanda merah, diminta menggambar Gantt chart, buat tabel waktu tunggu, dan menghitung average waiting time-nya. Ini jawabannya, maka Gantt chart-nya yang pertama P1 sampai 24, dari 0, P2 sampai 27, P3 sampai 30. Maka P1 waktu tunggunya 0, P2 24, P3 7. Average waiting time-nya 0 tambah 24 tambah 27 bagi 3, 17 mikrosecond. Lalu kita lihat jika kondisi itu kita tukar. Maka P1-nya kita buat 3 mikrosecond, P2-nya 24, P3-nya 3. Perhatikan yang bertanda merah kita geser jadi kedua prosesnya, maka kita lihat bedanya. Maka inilah Gantt chart-nya, P1 sampai 3, P2 sampai 27, P3 sampai 30. Maka tabel waktu tunggunya P1 0,
P23, P3 27. Maka average waiting time-nya adalah 0 tambah 3 tambah 27 bagi 3 sama dengan 10 mikrosecond. Lihat, ketika 24-nya adalah proses yang kedua, maka burst time-nya mengecil dari 17 menjadi 10 mikrosecond. Soal yang ketiga, kita lihat prosesnya P1 3, P2 3, P3 24. 24 kita jadikan proses yang terakhir, kita lihat hasilnya. P1 dari 0 sampai 3, P2 dari 3 sampai 6, P3 dari 6 sampai 30. Maka waktu tunggunya adalah P1-nya 0, P2-nya 3, P3-nya 6. Maka average waiting time-nya adalah 0 tambah 3 tambah 6 bagi 3 sama dengan 3 mikrosecond. Perhatikan bahwa ketika P1 sebagai proses yang pertama mempunyai proses yang paling besar, maka akan menghasilkan 17 mikrosecond. Ketika digeser posisinya menjadi yang kedua, akan menghasilkan 10 mikrosecond. Ketika diletakkan di proses yang terakhir, akan menghasilkan average waiting time 3 mikrosecond. Berdasarkan contoh tersebut, terbukti bahwa algoritma penjadwalan FCFS mengandung convoy effect. Jika proses yang pertama adalah proses yang paling besar, maka akan menghasilkan average waiting time yang terbesar. Lihat, perhatikan contoh nomor 1, 17 mikrosecond, nomor 2, 10 mikrosecond, nomor 3, 3 mikrosecond. Rata-rata waktu tunggu adalah salah satu indikator yang digunakan untuk menilai apakah algoritma penjadwalan tersebut efisien atau tidak. Semakin kecil average waiting time, maka algoritma penjadwalan dianggap semakin efisien. Adanya convoy effect di FCFS membuat FCFS mulai ditinggalkan, dan kemudian muncul algoritma penjadwalan baru yang sebagian mengambil konsep FCFS, namun juga memperhatikan besarnya burst time. Perbaikan ide untuk menghilangkan convoy effect sehingga proses dengan proses kecil dan proses yang pertama kali dikerjakan, kemudian diberi nama dengan shortest job first atau SJF. Shortest job first adalah algoritma perbaikan FCFS. SCF ini mempunyai dua skema, yaitu SCF non-preemptif dan SCF preemptif. Pertemuan 9 kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu SCF non-preemptif. Artinya, proses akan dikerjakan berdasarkan burst time terkecil dan proses akan dikerjakan sampai selesai tanpa terpotong oleh proses yang lainnya. Pada SCF non-preemptif, proses-proses di ready queue akan dijalankan dari proses yang paling pendek burst time-nya. Jika terdapat beberapa proses dengan burst time yang sama, mulai kerjakan yang datang lebih dulu. Yang ketiga, urutan proses yang dijalankan dengan SCF non-preemptif digambarkan dengan gancat. Yang keempat, tabel waktu tunggu akan menunjukkan semua waktu tunggu proses. Yang keempat, rata-rata waktu tunggu adalah total semua waktu tunggu dibagi jumlah proses. Di contohnya ada 4 proses, P1 7 mikrosecond, P2 4, P31, P4 4 mikrosecond, maka diminta untuk menggambarkan gancatnya, buat tabel waktu tunggu, dan menghitung efisiensi time-nya. Jawabannya, pembahasannya P1, lihat, kita kerjakan yang paling pendek dulu dari P3, berarti P3 1 mikrosecond, kemudian P2 dan P4 besarnya sama-sama 4, maka kerjakan P2 dulu. P2 4 mikrosecond dari 1 sampai 5, lalu P4 juga 4 mikrosecond dari 5 sampai 9, terakhir baru P1 yang besarnya 7 mikrosecond dari 9 sampai 16. Waktu tunggunya P1 9, P2 1, P3 0, P4 5. Average waiting time-nya adalah 9 tambah 1 tambah 0 tambah 5 dibagi 4. 4 adalah jumlah prosesnya, dapatnya 3,75 mikrosecond. Ada pertanyaan? Demikianlah materi hari ini. Tugas Anda kerjakan selama 1 minggu. Jika ada pertanyaan, Anda bisa sampaikan lewat WA group masing-masing kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.